Assalamualaikum. Ya John, gimana urusan John? Bisnis? Duit kelebihan apa gimana? Nah ini buat bagi-bagian yang mau Sombong banget. jajan bu. Masya Allah. Gue mau kasih tahu nih sama lo nih. Kita yang melihat nggak bisa menghukumi. Oh, Nggak bisa menghukumi ketika dia posting udah 5 juz, dia di masjid itikaf. Riak banget loh, sombong banget. Emang kita udah ngintip isi hatinya? iya. Kan kita nggak tahu isi hatinya. Nah, Bob, pegang Bob. Iya. Wah, bukan. Pegang lagi Bob. Oh, pegang lagi. Wah, iya. Oh, Halo, Assalamualaikum. Ya John, gimana urusan John? Bisnis? Tuh kandang buat Idul Adha. Masya Allah. Udah rapi bisnis urusannya, kandang loh. berapa ekor semua? Udah rapi urusannya, tinggal nyodorin aja ntar. Semua kalau udah rapi, kabarin. Tinggal ngasih duit nih, kambing gua bawain pada buat Idul Adha ntar. Lu empanin yang banyak, oke? Berapa lapak tuh semua? Tinggal kabarin aja, oke John? Yuk, Assalamualaikum John. Si John Mama tapi siapa yang nelfon? John Tor. Bukan mah. Lu malam tidur madep kiri apa madep kanan, Dak? Ada yang beda nih hari ini sama lu nih. Tengkurupnya juga palanya di bawah bang. Bukan main. Pakai kemeja, jam. Buset, berembun itu, Blak. Iya, bukan embun. Itu sebelah situ waktu bagian mana? Citayam. Nih bojong. Bojong. Tayem. Citayam. Agak kemarian dikit, Selatan. selatan. Dikit, iya. Oke. Masya Allah. Ini duit kelebihan apa gimana? Nah ini buat bagi-bagian yang mau Kan mah. Bob. Sombong banget. Jajan Bob. Masya Allah. Gue mau kasih tahu nih sama Halo, lo Bang. nih. Kita jadi umatnya Nabi Muhammad gak boleh sombong. Dah, Gak boleh sombong. Segala harta dunia lo pamer-pamerin. lebihan Bob. Ya Allah, kelebihan. Mau. Pokoknya gini nih, lo dengerin nih. Gue mau ngobrol sama guru gue. Capek. Mau diskusi tentang nih, apa yang lagi lo lakuin sekarang nih. Kesombongan dunia. Nih, lo pegang lo Ya nih. Allah. Siapa Ustaz Apip? Sama Ustadz Apip, gue mau ngobrol. Ya khair, Fadol. Siap. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat ya guru ya. Alhamdulillah. Nih Ustadz, si Cablak hari ini Ustadz udah jadi sinyo Ustadz. Sinyo. Makan udah nggak mau nasi, minum udah nggak mau air putih Ustadz. Semuanya kalau minum oli bekas, kalau makan apa sekarang Blak? Baut. Dedek. Baut. Oh, dedek Ustadz. Dedek. Ustadz, ini dari Cablak ini saya mau ngambil pelajaran Ustadz. Artinya contoh orang-orang yang suka pamer, ya Allah segala jamnya sampai 3, duit pamer-pamerin, handphone 3, bisnis tadi lo nelfon ini juragan minyak. Bukan Minyak angin. anak buah. Anak buah. Buat ngurusin tar kalau Idul Adha nih, buka lapak, jual bandot. Oh, jual bandot. Gue Yo, pikir bisnis rumput ya lo. Sekarang gini deh, seperti biasa, lo cariin dulu buat bukaan kolak sama yang enak-enak. Oke. Gue Siap. sama Ustadz mau ngobrolin tentang gaya-gaya hedon dan flexing-flexing. Oke? Jangan ngomongin gue yang banyak-banyak. Enggak banyak. Dikit aja orang udah mau muntah. Mana? Ya udah. Cabut. Aneh pamit dulu, Ustaz. Assalamualaikum, Bang. Ya, jauhan dah lo.
Seelah jalan. Assalamualaikum sahabat ngaso di rumah, di perjalanan, dimanapun. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Masih bersama guru kita Al-Ustadz Afif. Artinya dengan episode kita hari ini ada beberapa problem-problem yang sering terjadi kepada kita dengan keseharian. Salah satunya dengan yang tadi Ustadz, memamerkan atau flexing harta dunia. Bagaimana itu di kacamata Islam, Ustaz? Nah, baik, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Namanya sekarang flexing. Flexing, Ustaz. Lebih keren kayaknya. Lebih kekinian. Lebih kekinian. Padahal kan dia sombong ya. Pamer. Tapi sekarang kayak makin di packing itu kayak menarik gitu. Ya, mungkin lebih bahasanya lebih western, Ustaz. Lebih western. Lebih western. Ya, flexing ya, pamer-pamer. Kekayaan, harta. Sebenarnya dalam Islam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu wala tusrifu." Ya. Makanlah kalian dan minumlah kalian, silahkan sesuka kalian, yang halal tentunya ya. Wala tusrifu. Yang terpenting jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ini yang dilarang. Berlebihan ini yang dilarang dalam syariat. Kita makan boleh. Minum boleh. Tapi jangan berlebihan. Ya. Punya handphone boleh ya. Boleh. Tapi kalau kayak tadi sampai kayak cablak berapa biji tadi handphone? Kalau nggak salah 17 belum yang di kaki, yang di kolor, ya mungkin di ketek ada kali satu. Itu yang berlebihan gitu. Apalagi nanti kalau handphonenya mahal ya, ngangkatnya udah beda mungkin. Ngangkatnya beda. Di sini kali mungkin. Wah Allah, di jidat gitu. Makanya jadi boleh itu semuanya, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan dan juga jangan dipamerkan. Jangan dipamerkan. Tentang pecinya mahal ya, diangkat mulu ya. Jangan. Biar orang tahu gitu. Biar orang tahu. Kode saat. Biar paham nih, biar paham gitu kan pecinya. Gitu. Ini sebenarnya penyakit kayak gini mendera semua kalangan ya. Jadi flexing itu penyakit, Ustaz? Penyakit. Bahkan bukan cuman di orang dunia kantor aja. Mungkin di santri ada juga. Ada yang pamerin sarung ya nggak? Nah, ini sarung mahal ya begini kan. Dia gerak-gerak yang itu ya kan, dia gerak-gerakin, gamis mahal, dia biar orang-orang pada ngelihat gitu kan. Jadi sebenarnya penyakit ini bukan didera orang-orang yang siapapun bisa terkena penyakit ini, flexing. Dan Islam tadi dobitnya wala tusrifu, jangan berlebihan. Ya, kebutuhan kita apa? Itu yang kita gunakan. Ya, itu yang kita pakai. Dan terlebih berbicara masalah memamerkan, memperlihatkan kekayaan, mempertontonkan. Dan ini emang sekarang di era sosmed ini orang makin jadi kayak ada lapaknya gitu. Ada lapaknya. Makin giroh menampilkan makin kesombongan. Nah, sebenarnya dalam Islam aja kita dilarang menggunakan bejana emas. Nah, kayak misalnya ada pakai gelas emas, terus pakai apa lagi wadah-wadah yang bentuk emas. Kenapa kayak gitu? Karena kasru qulubil fuqara. Bisa menyakiti hati perasaan orang-orang fakir. Orang-orang fakir ngeliat kayak gitu. Dia mungkin kalau sekarang bukan dia mempertontonkan bukan lagi emas yang kayak begitu, tapi perhiasan yang lain yang melekat dalam dirinya. Orang fakir ngelihat gitu kepengen. Kepengen, akhirnya mungkin nanti kalau misalnya anaknya yang ngelihat, dia ngomong sama orang tuanya. Orang tuanya nggak mampu, akhirnya nah ini jadi membanin. Kemudian jadi gaya, akhirnya dia minjem dan sebagainya, kena terjerat pinjol. Artinya gara-gara sebenarnya lingkungan ya sangat berpengaruh. Maka kita jangan sampai salah duduk. Jangan sampai salah duduk. Ini yang penting nih Ustaz nih. Jangan sampai salah duduk. Biasanya itu ada circle-nya kan? Ada circle-nya kan? Ya aneh misalnya ya nggak mungkin pamer sarung sama orang nggak ngerti sarung. Iya benar. Sarung sama-sama santri. Apaan sarung lu? Iya, wah, yang itu nih 2 juta nih kayak gitu. Ya. Kalau misalnya tempat duduk yang lain, misalnya handphone, ya udah teman circle. Jadi jangan sampai salah duduk. Jangan sampai, teman duduk itu sangat mempengaruhi. Dan mari kita sama-sama rubah. Bukan dengan mempertontonkan kekayaan. Dulu-dulu orang kaya itu dikenal dengan banyaknya sedekah. Dengan banyaknya zakat. Itu ketahuan. Ketika zakatnya banyak, ini berarti dia orang kaya. Ya. Dia dulu tuh barometernya kaya itu yang banyak sedekah, yang banyak mengeluarkan zakat, itu barometernya orang kaya itu dulu gitu. Nah, kalau sekarang barometernya kaya itu gimana?
yang di Iya YouTube-nya. pamer, tapi Ya. balik lagi belum tentu itu punya dia gitu Ustaz. Apalagi itu belum tentu punya dia. Ini lebih bahaya lagi kan. Lebih bahaya, Itu lebih bahaya lagi. Maka ini penting berkaitan masalah sombong juga sih. Ini kan sangat berkaitan erat dengan sombong. Yang kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin atau kama qala sallallahu. Enggak masuk surga orang yang di hatinya di hatinya ini ada kesombongan ya. Secuil kesombongan, Secuil. seatom kesombongan, sebesar biji sawi kesombongan. Maka waspada, jangan sampai kita pergunakan sosmed dengan bijak. Ya, kalau perlu emang yang kita lihat yang bisa mendapatkan manfaat. Bisa Manfaatnya bukan cuma dunia dan akhirat gitu. Kalau kita ngeliatin yang kekayaan, akhirnya kita punya motivasi, ambisi, akhirnya jiwa miskin gitu ngamuk ya. Jiwa miskin pengen gaya kayak dia tapi nggak sesuai dengan kantong. Nggak sesuai dengan kata paksain. Ustaz, tadi Ustadz bilang adalah orang-orang yang ukuran zaman dulu yang banyak uang itu adalah ukuran yang banyak zakatnya, banyak amalnya gitu. Nah, beda halnya dengan ukuran. Saya pernah bertanya sama salah satu teman saya yang suka memamer-mamerkan. Dia bilang katanya, ini kan hasil kerja saya. Ini kan salah satu bentuk syukur saya, makanya saya pamerkan gitu loh. Kira tunggu jangan dijawab dulu ya. Kita akan balik lagi buat teman-teman sahabat ngaso di rumah. Penasaran? Tungguin setelah yang satu. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat ngaso dimanapun, di rumah, di perjalanan, atau dimanapun antum-antum berada. Masih bersama ngobrol-ngobrol santai, ngaji sore kita dengan Ustadz Afif. Dan mudah-mudahan dari program ini permasalahan-permasalahan yang pernah antum rasakan terjawab dan menjadikan ilmu buat saya khususnya pribadi dan mungkin bermanfaat buat teman-teman yang lain. Ustadz, melanjutkan dengan sebelumnya tadi adalah tentang bagaimana kalau ukurannya dia memamerkan itu hasil kerja keras dan dia beranggapan adalah ini bentuk rasa syukurnya dia. Bagaimana tanggapan Ustaz? Nah, ada sebuah sabda Rasulullah SAW, kata baginda Nabi SAW, ijtahidu ala kitmanin ni'mah, fa inna kulli dhi ni'matin mahsudun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguhlah kalian menyembunyikan nikmat. Karena setiap nikmat itu ada yang hasudin, ada yang iriin, ada orang yang nggak senang. Maka kalau kayak tadi cerita, dia mau cerita memperlihatkan pencapaian hasil itu kerja kerasnya kepada orang lain, maka jangan sampai salah target. Jadi kalau mau cerita, coba kita ceritain kepada orang yang ketika kita cerita, orang tersebut bakalan ikut bahagia. Contohnya, misalnya, Umi alhamdulillah nih, Bintang hasil kerjanya nih udah bisa beli mobil nih. Umi girang nggak tuh Umi gitu? Alhamdulillah pasti girang. Anak sendiri, ya nggak? Mencapai bisa beli mobil. Alhamdulillah Umi Bintang udah punya rumah. Udah punya rumah di Jakarta, Jaksel Umi. Jaksel, ya? Anak zaman now Jaksel. Jaksel Umi. Ya, meskipun cuman berapa meter. Berapa meter. Tapi Umi kita girang nggak? Girang. Orang
abah kita, orang tua kita girang. Tapi kita jangan bercerita kepada orang yang kalau kita ceritain, dia bakalan hasut, bakalan iri, bakalan dengki. Ah, lu gue tahu, lu nipu di mana? Bisa punya kayak begitu? Ya, mungkin ada omongan-omongan kayak gitu. Maka perkara cerita kayak gini sah-sah aja. Mau dalam Al-Quran pun Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, fahaddits, sampaikan. Bentuknya kita sering mendengar tahaddusan bin ni'mah. Tahaddus bin ni'mah. Berbicara, mengungkap-ungkap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ingat ya, ngungkap nikmat dari Allah bukan ngungkap nih kerja gue, nih jeripaya gue. Kalau gue nggak begini nih, gue sukses karena siapa? Karena Berarti gue balik lagi ke circle tadi Ustaz. Dia berbicara dengan siapa gitu ya. Nah, baik lagi kepada. Emang ini tipis-tipis nih. Tipis-tipis. Tahadus bin ni'mah ini sebenarnya ngeri-ngeri sedep ya. Ngeri-ngeri sedep. Jadi kita pun juga ada guru-guru yang menyampaikan tahadus bin ni'mah. Ciri orang yang benar-benar tahadus bin ni'mah, benar-benar tulus, kita yang mendengarkan yang nerima. Kalau misalnya kita dengar, apa sih ini orang sombong banget. Iya. Itu, aduh, kayaknya mungkin dia yang nyampe ini itu masih ada niatan-niatan lain, modus ya. Di balik ketulusan tahadusan bin ni'mah ada modus tersendiri. Tapi kalau ciri tahadus bin ni'mah yang benar-benar ditulus, kita dengerin ini enak, terus nerima. Nah, dan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala yuhibbu an yara athara ni'mati ala abdihi, atau kama qala Rasulullah. Allah senang melihat pemberian nikmatnya pada diri hambanya. Pemberian nikmatnya pada diri hambanya. Jadi kalau nikmatnya dipakai, itu Allah senang. Dalam hal ini maksudnya Allah senang, Allah ridho. Allah ridho. Dikasih sehat, dipakai ngaji. Diperlihatkan dia sehat. Nah, dikasih motor, dipakai untuk hal-hal yang baik. Nah, itu bekas nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang dipakai itu mengundang keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya nggak dipakai, dikasih duit banyak, duitnya diendepin aja, ditimbun aja. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala, mana dia? Bisa dibilang nikmat yang kemarin tuh masih ada, belum dikeluarin, belum dipakai, belum dimanfaatin. Nggak diisi lagi tuh, nggak dimasukin lagi. Keluar nanti baru dimasukin lagi. Keluar nanti baru dimasukin lagi. Berarti secara kata kunci untuk mensyukuri segala nikmat itu kembali lagi ke niat ya Ustaz. Nah, balik lagi kepada niat. Ya, mau ngapain nih? Mau punya mobil tapi mau cuman mamer-mamerin aja, atau cuman mensyukuri ini Allah yang kasih, Allah yang titipin gitu Ustaz ya. Atau kita bisa ngalihin ke orang lain, ini berkat orang tua nih. Nggak tahu aneh berkat orang tua aneh aja. Atau kalau dia yang punya guru istimewa, berkat guru aneh. Gitu. Bawa guru. Awal-awal kita bawa guru atau bawa orang tua, nanti benar-benar lama-kelamaan setelah melekat bawa guru, melekat dengan Rasulullah, ini berkah Rasulullah SAW. Nanti kalau udah sampai berkah Rasulullah, ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ustaz, ini mungkin Anda pribadi dan teman-teman ngaso di rumah juga punya pemikiran yang sama. Dalam kesempatan ini Anda mau tanya Ustaz. Tadi kan kita udah bahas tentang flexing harta dunia. Bagaimana kalau kita flexing tentang ibadah kita? Ya, contoh kecil yang konkretnya adalah status WA baru subuh udah 5 juz nih gitu loh. Bahkan kalau malam lagi itikaf nih di mana gitu. Bahkan kalau satu hari pernah dalam kesempatan Anda baca status teman Anda sholat subuh di Nabawi gitu. Anda melihatnya pandangan Anda adalah ini ibadah. Tapi hati kecil Anda kok jadi kayak ada riaknya gitu lah. Gimana Ustaz tanggapannya Ustaz? Kita yang melihat nggak bisa menghukumi. Nggak bisa menghukumi ketika dia posting udah 5 juz, dia di masjid itikaf, riak banget loh, sombong banget. Emang kita udah ngintip isi hatinya? Iya. Kan kita nggak tahu isi hatinya. Kita nggak tahu isi hatinya. Mungkin bisa jadi karena keburukan hati kita sampai menilai itu orang dengan prasangka buruk. Dengan prasangka buruk, dia mau pamer, flexing ibadah dan sebagainya. Tetapi emang penting al-ikhlas wajib. Ikhlas itu wajib. Wa ri'ayatuhu aujab. Dan menjaga merawat keikhlasan itu lebih wajib. Menjaga keikhlasan lebih wajib. Lebih wajib lagi. Misalnya kita Anda udah berusaha ikhlas baca Quran 5 juz. Terus merawat keikhlasan ini wajib. Nah, kalau misalnya ente posting 5 juz, Anda alhamdulillah udah 5 juz. Ini termasuk dalam rangka menjaga keikhlasan atau
merusak keikhlasan. Oh. Nah, kalau sampai bisa merusak keikhlasan, mendingan nggak usah diposting. Mendingan nggak usah Mendingan nggak usah diposting. Balik lagi ke niat, Ustaz. Nah, semua bermuara pada niat. Niat ini sepertiga dari agama lah bisa dibilang. Sepertiga dari agama tuh. Apa urusan hati itu. Jadi ya nanti kalau dia misalnya ada yang komentarin, iya, semangat gini ini, tambah semangat deh ibadahnya. Kalau dia ada yang cemooh, dia nggak mau semangat lagi ibadahnya. Iya, Nah, pasti ada plus minusnya, like or dislike pasti kan. Nggak usah, misalnya contoh pengalaman kita kalau ceramah, ceramahnya bagus banget, tambah semangat gue ceramahnya. Ya, ceramahnya gitu doang, lemes kita. Nah, itu indikasi sebetulnya kurang ikhlasnya kita. Indikasi kurang, masih menunggu pantauan makhluk. Masih melihat penilaian ya, makhluk, ya. Melihat penilaian makhluk. Ya kita ukurlah, lihat. Kalau kita misalnya mundur karena dicela, terus semangat karena dipuji, itu ciri kita masih belum ikhlas. Harusnya ikhlas itu istiwa'ul madhi wa dzam. Sama ketika dipuji, sama ketika dihina. Nggak berpengaruh. Urusan gue sama Allah Subhanahu wa taala. Gue nggak ngurusin nih komentar-komentar lo, komentar-komentar miring. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam ibadah, niat yang pertama lillahi ta'ala. Nah, pastinya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Tapi kadang-kadang kan lillahi nas juga. Pengen dilihat. Nah, karena gini, mungkin secara head-on nggak semua orang punya kesempatan sama, Ustaz. Kadang ada beberapa teman yang Allah kasih rezeki, dia bisa berangkat umroh, dia lagi subuh di umroh terus diposting. Nah, ini yang secara ibadahnya baik. Cuman apakah ini menjadikan contoh yang baik juga untuk kalau aneh suka beli pesan kalau ketika ada umroh, ketika ziarah ke Masjid Nabawi, boleh foto-foto, silahkan. Dan niatin foto-foto ini dalam rangka bentuk kebahagiaan sampai ke kota Madinah. Aneh bahagia banget bisa jumpa Rasulullah. Sahabat kan ekspresinya beda-beda berjumpa dengan Rasulullah, ya macam-macam. Mungkin levelan kita, kebahagiaannya kita nih, aneh seneng kalau ketemu Rasul foto-foto. Iya, sekarang gini deh, kalau Rasulullah ada, aneh pengen banget deh foto sama Rasulullah. Pasti gitu nggak kira-kira? Iya, benar, dan niatin begitu aja. Jangan dalam rangka mau pamer apa. Nggak, ini emang aneh levelannya masih kayak begini. Levelan. Kalau orang-orang soleh mungkin ketika senang ketemu Rasulullah, dia memberikan salam, bacain salawat yang tulus, yang istimewa. Levelan anak milenial mungkin masih kayak begitu, kegembiraannya. Ekspresi kan orang macam-macam ya. Ya kayak buruk aja kan, buruk gembira dinaikin sama Rasulullah, dia jingkrak-jingkrakan. Kalau kita bilang, ini nolak nih mau dinaikin sama Rasulullah. Padahal itu bentuk ekspresi kesenangan. Bentuk ekspresi kegembiraannya dia. Masya Allah. Begitu. Berarti yang pertama dalam ibadah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Walaupun pandangan manusia mungkin ada yang memandangnya negatif atau positif, tetap kita sebagai pelakunya lillahi ta'ala. Pelakunya kudu lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Lihat, waspada sifat kemunafikan. Munafikan itu gimana? Dia athqalus shalah 'alal munafikin salatul isya was salatul subh. Law ya'muna ma fihima la atauhuma walau habban. Paling beratnya salat bagi orang munafik salat isya sama salat subuh. Kenapa ya? Bukan semata-mata karena ngantuk doang. Karena saat itu gelap, nggak ada yang mantau. Jadi dia mau beribadah kudu ada yang mantau. Ada yang lihat, fulan ahli ibadah ke masjid. Tapi kalau gelap kan nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Nah, jadi dia masih melihat pantauan makhluk. Nah, ini waspada, kita jangan kayak begitu. Berarti jaganya salah satunya sholat subuh dan sholat isya ya Ustaz ya? Nah, salah satunya di tengah kegelapan dia masih bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid semangat, di rumah juga semangat. Ada orang di masjid, Masya Allah suaranya bagus banget. Giliran pulang di rumah mau cepet-cepetnya sholatnya. Di rumah buru-buru banyak lah, gitu. Banyak. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih buat teman-teman sobat ngaso dimanapun berada. Mudah-mudahan bincang-bincang kita tadi masih menjadi terjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Jangan kemana-mana, masih ada satu segmen lagi. Assalamualaikum.
Assalamualaikum sahabat ngasok dimanapun berada. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara, yaitu kesimpulan mengenai tadi flexing, pamer harta, pamer ibadah yang sudah dijelaskan dari guru kita. Mari kita simak kesimpulan yang akan disampaikan. Silahkan guru. Nah, baik, kita ambil dari kesimpulan dari dua sisi. Yang pertama dari sosok orang yang Memamerkan. aktor dari flexing ya. Aktor dari flexingnya itu. Ya cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat kita semuanya. Tanpa harus kita mencari-cari pansos pengakuan di masyarakat. Kalau kita sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sendirinya masyarakat akan terbuka, dengan sendiri masyarakat akan open, dengan sendirinya Allah Ta'ala akan tanamkan perasaan cinta dari warga atau teman masyarakat yang hidup di sekitarnya dengan orang tersebut. Cukup flexingnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup flexing Cari mukanya sama Allah. Cari mukanya sama Allah aja, Ustaz ya. Cari mukanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau untuk yang satunya lagi, Ustaz. Kalau yang satunya lagi dari sosok Sisi penontonnya istilahnya. dari orang yang nontonnya. Iya. Lebih sering-sering ghaddul basar. Tundukin pandangan, gak usah silau dengan kekayaan orang lain. Sehingga ketika kita silau dengan kekayaan orang lain, sama aja kita mensupport dia untuk lebih flexing lagi. Lebih banyak flexing lagi. Gitu. Efek dominonya ke sana, Ustaz ya? Iya, kalau kita stop, biarin aja, nggak usah dilihat, nggak usah dilirik, nggak usah dikata. Nah, nggak usah dikata. Kalau diperhatiin makin berulah lagi. Makin berulah lagi. Kemudian yang keduanya, yang pastinya kita udah husnuzon. Husnuzon sama itu orang. Dia bukan dalam rangka kayak gini. Siapa tahu lagi motivasi kita. Nah, siapa tahu lagi ngajak kita untuk lebih sukses. Nah, kayak begitu. Dia perlihatkan kayak begitu. Kira-kira begitu, Bang Mitang. Alhamdulillah, Ustaz. Mudah-mudahan apa yang selama ini menjadi keraguan-raguan kita tentang flexing, memamer-mamerkan harta, maupun juga memamer-mamerkan ibadah, menjadi pencerahan buat sahabat-sahabat ngasok di rumah dan dimanapun Anda berada, berkat ilmu dari guru kita. Ngomong-ngomong si Cablak kemana nih, Ustaz? Cablak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, nih dia nih, Ustaz. Nih dia kebetulan juragan anggur, Ustaz. Tapi anggurnya anggur busuk. Kalau nih dengerin kata Ustaz, semua itu titipan. Segala sesuatu yang lagi dititipin sama lo nih, celana bagus, jam. Tadi ada duit sini, Pak. Kan gue beliin ini yang gitu ya. Ustaz sama antum, Bang. Masya Allah, Ustaz. Tapi ada tapinya, Bang. Gue sebagai sahabat lo disuruh sama Ustaz husnuzon. Berprasangka baik. Berprasangka baik. Dan lo juga segala sesuatu kalau mau cari bansos, cari mukanya sama Allah aja. Tadi begitu kata guru kita. Ya tergantung niat ya, Ustaz ya. Mau lo mau ngapain ya, mamer-mamer mau ngapain gitu. Segala duit lah, duit kayaknya kalau nggak salah tadi belum digunting ya, Blak ya? Masih nempel gitu ya? Oh, Masya Allah. Ya udah, sekarang gue mau nanya gimana buat bukaan? Alhamdulillah rapi udah. Udah ada? Buat buka Ustaz yang enak-enak. Yang enak-enak udah pasti deh. Guru, sebelum kita bikin buka puasa, Anda tutup dulu acara ya? Tutup. Masya Allah. Assalamualaikum buat teman-teman dimanapun berada, sahabat-sahabat ngasok. Tadi udah kita bincang-bincang tentang ilmu dari pamer ibadah dan pamer kekayaan. Mudah-mudahan menjadi segala sesuatunya bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat saya pribadi. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf atas kesalahan-kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.